Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi iki iku ono fasal suwiji rupane fasal awqatus sholati khamsun. Awqatus sholati utawi pira-pira rukune utawi pira-pira wektune salat iku khamsun ana 5. Iku khamsun ana 5. Awalu waktin utawi kawitane waktu duhur. Awalu waktu duhri utawi kawitane waktu duhur iku zawalu syamsi lingsire srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire waktu duhur iku masiru dzillisyai dadine ayang-ayangane suwiji-wiji iku mitlahu madani syai' ghaira dzilistiwain saliyane ayang-ayangane waktu istiwa. Wa awwalu waqtil asri utawi kawitane waktu asar iku idza soro dhillu kulli syai' indalem nalikane iku idza soro indalem nalikane dadi apa dhillu kulli syai' ayang-ayange saben-saben suwiji iku mitlahu madani syai' wazada lan tambah qalilan hale siti. Wa akhiruhu utawi akhire waktu asar iku ghurubu syamsi surupe srengenge. Wa awwalu waqtil maghribi utawi kawitane waktune maghrib iku ghurubu syamsi surupe srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire waktu maghrib iku ghurubu syafaqi surupe mego iku ghurubu syafaqil ahmari surupe mego kang abang. Wa awwalu waqtil isya'i utawi kawitane waktu isya iku ghurubu syafaqil ahmari surupe mego kang abang. Wa akhiruhu utawi akhire waktu isya iku tulu'ul fajris shadiqi matune fajar shadiq. Wa awwalu waqti subhi utawi kawitane waktu subuh iku tulu'ul fajri shadiqi matune fajar shadiq. Wa akhiruhu utawi akhire waktu subuh iku tulu'us syamsi matune srengenge al ashfaqu utawi pira-pira mega iku salah satun ana 3. Ahmaro suwiji iku kang abang, wa asfara lan mega kuning, wa abyadu lan mega putih. Al ahmaru utawi mega kang abang iku maghribun tandane waktu maghrib. Wal asfaru utawi mega kuning, wal abyadu lan mega putih iku isyaun waktu isya. Wa yundabu lan den sunahake apa takhiru sholatil isya'i ngakhirake sholat isya ila ayyaghiba syafaqil asfari tumeka maring yento surupe
ila ayyaghiba temuka maring yen to surup apa asyafaku mega al asfaru kang kuning wal abyadu lan mega kang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Sakmenika nerangake fasal tentang waktu-waktunya sholat. Sudah diketahui atau karena kita semua sudah belajar nggih niki namung tajdid mawon bahwa waktunya sholat niku ada 5. Yang pertama di dalam waktu duhur, yakni bahwa permulaannya waktu duhur mulai tergelincirnya matahari wa akhiruhu masyiru dhil syai' mithlahu ghairu dhil istiwa. Sedangkan batas akhirnya waktu duhur adalah ketika bayang-bayangnya sesuatu itu menjadi sama dengan sesuatu tersebut selain bayang-bayang istiwa. Seandainya panjangnya sesuatu itu 1 meter, maka jika bayang-bayangnya itu 1 meter, maka akhirlah waktu sholat duhur. Wa awwalu waqtil asri. Sedangkan yang kedua adalah waktu asar, waktunya sholat asar, yaitu idza sara dhillu kulli syai' mithlahu wa zada qalilan. Waktunya sholat asar ketika bayang-bayangnya sesuatu itu menjadi sama ukurannya dan lebih sedikit, itulah masuknya waktu asar. Wa akhiruhu ghurubu syamsi. Sedangkan akhirnya waktu sholat asar adalah ketika terbenamnya matahari. Wa awal waqtil maghribi ghurubus syamsi. Yang selanjutnya adalah waktunya sholat maghrib. Waktunya sholat maghrib itu mulai terbenamnya matahari sampai wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari, sampai terbenamnya mega merah. Biasanya kalau sore mau setelah maghrib keluar mega merah. Wa awal waqtil isya'i. Sedangkan permulaannya waktu isya yaitu ghurubus syafaqil ahmari, yakni terbenamnya mega merah. Ketika mega merah mulai hilang, masuklah waktu sholat isya. Wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiqi. Sedangkan akhirnya waktu sholat isya yakni ketika terbitnya fajar shadiq. Sedangkan wa awal waktu subhi, permulaannya waktu sholat subuh yaitu tulu'ul fajri shadiqi, ketika terbitnya fajar shadiq. Sedangkan akhirnya waktu subuh yakni tulu'ul syamsil, ketika terbitnya matahari. Al-asfaq salasatun. Bahwasanya mega-mega itu sebenarnya terbagi ada 3. Biasanya awake dhewe jeke weruh mega ki setengah-setengah songo abang. Pertama warna merah, yang kedua adalah warna kuning, yang ketiga adalah warna putih. Al-ahmaru maghribun. Mega merah itu menandakan masuknya waktu maghrib. Sedangkan al-asfaru wal abyadu, sedangkan warna kuning dan putih itu adalah menandakan waktu isya. Wa yundabu ta'khiru sholatil isya'i ila ayaghiba syafaqil asfari wal abyadu. Wal abyadi, tulisan abyadu nggih. Biasanya nggih. Disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya ketika terbenamnya mega kuning dan mega putih. Selanjutnya bisa dijelaskan lagi, ditambahi oleh Ibu Nyai Hajah
Najmatul Ulia dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Najmatul Ulia wekdal saha panggenan kawula aturaken. Cukup. Kira anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari keterangan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Riris ya, mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham. Jadi daripada saya menerangkan tapi sampean wis paham semua. Sing Pak takok bae yang masih muskil. Mungkin untuk waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu sudah jelas semua ya insyaallah. Tapi mungkin ada kemuskilan dari bab tentang waktu-waktu sholat. Monggo kalau sudah paham semua ya langsung saja. Sudah tidak usah diterangkan ya Allah. Ada yang ingin bertanya apa tidak Mbak? Monggo sumonggo. Apa keterangannya sudah jelas gamblang? Sampai orang ngerti ya. Saniki ndeloke jam ya. Nek urung jam 2 salat zuhur. Ada pertanyaan apa tidak? Apa kita tutup sampai di sini karena sudah paham semua? Insya Allah paham semua nggih? Ora rame nek ora bertanya. Piye? Apa nganu ikan silai gampang. Bab-babnya kan mudah. Mungkin sedikit ada tambahan dari kami ya. Untuk waktu Isya di situ disunahkan mengakhirkan dia. Wa yungdabu ta'khiru sholatil isya'i ila ayyaghiba syafaqi al-asfari wal abyadi. Itu sunnah mengakhirkan sholat isya sampai menjelang keluar mega merah, mega kuning dan mega putih. Padahal kan kita sholat biasanya afdolu, yang afdol adalah awalul wakti. Lah ini yang sunnah mengakhirkan ini kalau memang di situ digunakan untuk ya zikir ya, untuk istilahnya bukan akhir kemudian kita leha-leha dulu, tidur dulu atau gimana, itu tidak ya. Maksudnya mengakhirkan dihukumi sunnah di situ adalah karena untuk melakukan juga untuk ibadah ya, istilahnya memperbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain ya, seperti ya zikiran sampai kalau orang-orang dulu, ulama-ulama dulu yaitu dari maghrib sampai seperti Syekh Abdul Qadir sendiri ya, ini tidak pernah yang namanya isya itu wudunya satu sama, istilahnya sampai subuh itu bisa kuat ya. Kalau kita ya wis tidur ya mbuh mesti tidak akan ya sulit ya. Tapi kalau orang-orang dulu atau ulama-ulama atau ya
wes pokoknya yang host ya. Yaitu bisa istilahnya mengakhirkan sholat isya dikarenakan untuk melakukan kesunahan-kesunahan zikir-zikir yang lain, bukan istilahnya ya nanti juga kalau digunakan sholatnya itu akhir, berarti nanti bisa melakukan sholat tahajud sekalian ya. Istilahnya dalam keadaan melek ya, ndak untuk tidur. Ya, ada pertanyaan lagi yang pingin bertanya tentang monggo. Ayo, ada yang tanya apa? Jangan disebut. Mbak Eli, rawuh, Bu? Mbak Eli, Bu? Monggo Ibu Nyai Aliatus Sya'ni mungkin bisa menambahkan lagi. Kene, Pak, Mbak Eli. Nang konangel. Kene. Riki Mbak Eli. Isi longgar. Ngantek po, Bu. Sampean kudunge aku. Aku ngerti ki sama maksudnya bapak-bapak. Waktu sholat. Bisa jalan ke? Sampun lah sampun. Apa mau nambahi pertanyaan-pertanyaan? Ngerti judulnya. Tegese. Sing rapi dulu ya. Sing rapi dihapus. Ini kata popo. Waktu sholat, auqatus sholat. Lah wis terangke sukono po. Ya, Ya wis tak kon takok ora mesti nggon takok. Aku kon takok, Po. Ya mungkin menambahi. Di sini tekan di. Mega merah, mega ada 3 mega. Iki Bapak ya lupa. Kan iki. Iki kan mau kan aku tak terang iki oto. Oh, Mungkin bisa. aku kono pokoke nambahi, Po. Ditambahi meneh. Ya wis. Sebicara ramar-ramar. Ora mau di skip aja. Skip kabeh maksudnya. Untuk waktu-waktu kan bisa paham kabeh. Maka iki tak kebut saya mungkin. Aku kata salah khamsa awal. Bismillahirrahmanirrahim. Mas oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Di sini tentang menerangkan auqatus shalah khamsa awali waktu zuhri dan seterusnya tadi sudah diterangkan ya. Ini cuma hanya sedikit menambahi bahwasanya semua batas-batas waktu itu ya ini terjadi kalau kita bahas tentang beberapa waktu sholat yang awal waktu dari zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dili syai' mislu ghairi dili istiwa itu diterangkan kan kalau memang awal waktu duhur itu setelah lingsirnya matahari dan akhirnya setelah bayang-bayang itu menyamai, sudah paham ya, bisa terangkan ya. Nah ini diterangkan wairudil istiwa'i juga sudah terangkan ya. Jadi kecuali bayangan istiwa ini tidak pengaruh karena kalau dalam sholat Jumat itu juga diperbolehkan ya, atau sholat ini kalau dilakukan di kota Mekah ya
itu tidak ada bahasan tentang waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Jadi semuanya boleh. Tapi itu khusus ya. Khusus, tapi kalau nanti di sini ya tetap seperti ini lagi. Kecuali nanti di seterusnya ada sebab-sebab yang mendahului atau sebab yang bersamaan ya. Nanti kan ada diperbolehkan nanti pengecualian boleh melakukan pada sholat-sholat seperti itu ya. Jadi semua batas-batas yang dikerjakan ini sudah ada definisinya. Nanti kita harus melakukan seperti ini. Tadi yang wayung dabu tadi disunahkan mengakhirkan sholat isya setelahnya terbenamnya ya kan, terbenamnya mega, di situ mega kuning dan mega putih ya. Dengan arti kalau waktu isya itu enggak putih waktu subuh, enggak, justru jam 8-an paling enggak seperti itu. Jadi enggak langsung, jadi memang disunahkan, bukan nanti malah habis waktu subuh, bukan. Jadi justru disunahkan maksudnya wayung dabu itu mega itu setelah tiba waktu isya nanti akan ada mega muncul seperti itu, mega kuning dan mega putih ya. Nanti intinya disunahkan tuh biar enggak jedanya antara waktu maghrib dan waktu isya itu enggak kecepatan. Nah nanti disunahkan seperti itu ya. Itu tambahan tentang wayung dabu. Duhur pas kan kita sholat haram. Ini Selain di masjid. Selain yang dimaksud ghairul istiwa. Oh, tadi kan dikatakan awalnya waktu duhur, lingsirnya matahari sampai akhirnya bayangan itu menyamai. Maksudnya itu kalau waktu istiwa pas itu berarti belum masuk waktu duhur. Nah, istiwa itu batasnya gimana? Bayangan itu pas, berarti nggak ada bayangan sama sekali. Bayangan pas nggak ada bayangannya. Nanti kalau nanti lingsir itu berarti ada bayangan sedikit baru tiba masuk waktu duhur. Ya. Waktu istiwa berarti pas di situ belum masuk waktu duhur. Lah tadi dikatakan sampai akhirnya bila bayangan itu menyamai, nanti akhirnya waktu duhur habis. Berarti setelah nanti misalnya ada tongkat berdiri 1 meter, bayangannya 1 meter, itu baru akhirnya waktu duhur. Terus tadi yang ditanyakan, oh kecuali bayangan pada waktu istiwa gitu lah ya, karena pada waktu istiwa itu belum masuk waktu duhur gitu. Jadi andekan yo istiwa itu ada bayangan, berarti nanti masuknya waktu duhur harus melebihi lagi gitu. Jadi apa bisa kadang tentang matahari itu berjalannya itu, nah berjalan kadang jam-jam itu pun kan kadang nggak sama sih. Nah, kadang berubahnya itu nggak jam 12 lebih sedikit itu belum tentu, kadang pas jam 12 gitu, kadang lebihnya banyak, itu berputarnya itu nggak mesti. Nanti kalau ada istiwa kok sudah ada bayangan tetap belum maksud duhur, nanti berarti waktu gimana, lebih sedikit gitu maksudnya. Jadi kadang ada bayangan pada waktu istiwa gitu, kecuali nanti di waktu Jumat, di masjid atau sholat Jumat itu nanti di koluhunya ada. Kalau iya, jadi masuk pada waktu haram karena masih dalam waktu istiwa, belum masuk waktu duhur. Jadi kok sampai dikecualikan tuh kadang pada waktu istiwa sudah ada bayangan, berarti kita itu nggak harus pengaruh pada bayangan, ngono lho maksudnya. Lah kok nek aku kayak mendung terus ora ono bayangan piye, mau sepak luru bayangan kan nggak mungkin. Misalnya udan terus diisuk sampai apa sore peteng dedet, bayangannya kon muncul dipaksa kan nggak mungkin. Lah berarti ini maksudnya itu cuma hanya kira-kira, maksudnya menurut akal pikiran. Nanti kalau
nggak ada bayangan kita jangan salahkan. Nah, bayangannya nggak ada ya berarti kok dhuwure ngesok nek pas matahari metu payah mana yang ngeten. Jadi ini cuma sekedar iki batasan biyen niku nek masalah jam atau sepakatan ulama kan sik napa sik jarang napa jam-jam ngoten nggih. Dadi niki nganune bayangan-bayangan seperti itu kan poning alas po ngoten niku. Ya mungkin menggunakan dari matahari dari sorotnya Gusti Allah langsung. Makanya nek sorot matahari itu muncul, nah itu tadi nek subuh disunahkan ojo turu karena kita menghormati. Ya kita syukurlah ada matahari, ada sinar kok malah kita tinggal turu, ya kan? Wong nek bengi-bengi ngeten wis butuh sinar, justru disinari malah ditinggal turu. Makanya niki nek subuh ya tadi habis subuh pun nggak boleh tidur ya itu karena jare wong tua ndak kepatok rezekine. Ternyata seperti itu. Gusti Allah aweh nikmat matahari sak geden-geden muncul malah ditinggal turu. Lah itu nggak syukur namanya, ngece jadi. Lah itu makanya ben awake dhewe iki rezekine kathah berkah ya ngoten. Paling tidak nek pengen tidur setelah matahari agak sudah naik. Nah itu kita pakai lulah jam berapa lah. Yang penting kita menikmati syukur dari Allah munculnya matahari. Jarmun awake dhewe aja turu jam 11. Ngoten niku wong turu habis salat subuh setelah asar. Itu kalau diterangkan dalam kitab itu ya kalau habis subuh tidur iku jenenge nganu rezeki dan juga rohani. Masalah rohani kesehatan itu akan hilang. Lah nek berasar iku masalah jasmani. Makanya nek sering turu asar ngebleng. Nah, akeh ngeblenge soalnya jasmaninya rada kurang karena kebanyakan tidur habis asar. Lah nek habis subuh itu kekurangan rezeki dari rohani. Jadi opo-opo ki ora ya wis itulah seperti itu. Makanya kita nikmati wis ya ki penyakit sing paling sing cah pondok ki panjen ngoten tidur habis setelah waktu subuh. Apa meneh bapak-bapak etole yo. Nek ibu-ibu kan masih sibuk dengan anaknya tapi nek ayahnya lagi nikmati po etok-etok lah ini bekal buat kita tadi ngaji gimana. Oh ya kalau habis subuh itu jangan sare ya soalnya itu kita itu mencari rezeki itu pada waktu seperti itu ojo kalah karo ayam berkokok. Ternyata seperti itu akan hilang rezeki apalagi masalah rezeki rohani. Masya Allah niku kalau tidur habis subuh insya Allah di mana kita pun sing sae ngoten niku ngoten nggih. Sampun apa